Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa di surga, semua kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Semoga penyembahan ini menjadi doa yang baru di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengar renungan-Mu Tuhan. Mari Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, agar apa yang hamba-Mu sampaikan itu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hati kami telah siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus.
Bertemu lagi pada malam hari ini kita dalam cara renungan singkat. Nah, pada saat ini saya akan menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal, pasal 24, ayatnya yang ke-10. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan ini biar menjadi pendorong bagi kita di tengah kita menghadapi segala kesulitan pergumulan yang kita hadapi. Amsal Sulaiman pasal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Nah, ini yang disampaikan oleh Amsal Salomo kepada pendengarnya dan juga kepada kita pada saat ini. Ayat ini mengatakan bahwa jika kita tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan kita. Ya. Masa kesesakan itu adalah satu masa yang sulit, masa yang sukar, masa yang pelik, ya, yang dihadapi oleh manusia pada umumnya. Dan ayat ini menunjukkan kepada kita, ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, bagaimana sikap seseorang, ya, respon seseorang, tindakan seseorang ketika berhadapan dengan situasi, keadaan yang membuat dia terjepit, yang membuat dia terhimpit, ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini juga menunjukkan kepribadian kita sebagai manusia pada umumnya. Pada dasarnya manusia ketika diperhadapkan dengan persoalan, diperhadapkan dengan tekanan hidup, diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak nyaman dirasakan oleh manusia pada saat itu, ya. Dan yang terjadi pada diri manusia adalah orang merasakan rasa tawar. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan sangat berbahaya kalau rasa tawar ini kita biarkan, saudara. Dan rasa tawar ini kalau kita biarkan, ini sangat mempengaruhi sikap kita, karakter kita, tindakan kita. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Dan rasa tawar ini akan memberikan dampak yang negatif pada kehidupan manusia. Tidak pernah akan memberikan kontribusi yang positif, yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Justru kalau kita membiarkan rasa tawar ini berkecamuk dalam kehidupan kita, itu akan membuat manusia itu kehilangan banyak hal. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia akan kehilangan iman, dia akan kehilangan pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena kalau rasa tawar ini kita biarkan, itu akan melumpuhkan, membunuh, ya, dan ini menguburkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita sebagai manusia. Saudara, kenapa saya katakan seperti itu? Karena ayat ini mengatakan jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan. Kita kehilangan daya, kita kehilangan semangat, kita kehilangan antusiasme hidup. Ketika kita membiarkan perasaan tawar itu berkembang di dalam hati kita, berkembang di dalam kehidupan kita. Seperti yang saya sudah katakan tadi, rasa tawar itu kalau kita biarkan, itu akan melumpuhkan, itu akan membunuh, itu akan mengubur potensi-potensi yang ada dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ini yang disampaikan oleh Sulaiman kepada kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini adalah cerminan kehidupan manusia. Ketika kita diperhadapkan dengan kenyataan fakta realita hidup yang terkadang tidak sesuai dengan selera kita, tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang ada yang terjadi pada perasaan manusia itu adalah rasa tawar. Mari kita melihat salah satu sosok, salah satu pribadi yang terdapat di dalam perjanjian lama, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Samuel pasal 17, ya,
tentang Daud, saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-32 mengatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah, ini yang terjadi pada kehidupan bangsa Israel ketika berhadapan dengan musuh yang besar, yaitu Goliat. Ya, sedang dalam peperangan mereka, bangsa Israel mengalami kekalahan, tidak berdaya bangsa Israel, mengalami tekanan karena Goliat. Tapi puji Tuhan, ya, datang seorang pribadi yang bernama Daud. Dia sebagai seorang pengembala kambing dan domba. Ayahnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan juga dia sebagai hamba dari Saul. Datang dia di medan perang. Dia memberikan kekuatan, motivasi kepada orang Israel yang sedang dalam tekanan pada waktu itu. Dia berkata, jangan seorang pun menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan maju berperang melawan Goliat. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini salah satu keberanian dari seorang Daud. Memberikan support, ya, kepada bangsa Israel di tengah kekalahan yang terjadi. Memberi dorongan, motivasi. Jangan seorang pun yang menjadi tawar hati karena Goliat. Dan ini juga bagi kita malam hari ini. Kalau ada di antara saudara yang tawar hati karena kesesakan, karena kepelikan hidup, karena kesukaran hidup, karena himpitan hidup, karena tekanan hidup, jangan tawar hati. Karena tawar hati itu bisa melumpuhkan iman kita, bisa melumpuhkan harapan kita, bisa melumpuhkan potensi-potensi yang ada dalam kehidupan ini, bisa melumpuhkan semangat kita, bisa melumpuhkan gairah hidup kita, bisa melumpuhkan keinginan kita. Hingga kita tidak bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan ini, untuk orang lain, terlebih untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kalau kita tidak tawar hati, secara otomatis kita punya kekuatan, punya daya, punya gairah, punya semangat dalam menjalani hidup. Kalau kita tawar hati, kita kehilangan antusiasme hidup, semangat hidup, gairah hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini renungan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Kiranya saudara dikuatkan, diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Amsal Sulaiman mengingatkan kita, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatanmu. Apa yang menjadi kesesakan hidupmu hari ini? Apa yang menjadi himpitan hidup? Kepelikan yang engkau hadapi? Percaya engkau punya Tuhan yang menyertai engkau. Bangkitkan imanmu, bangkitkan harapanmu, yakin. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Oh, Tuhan menyertai kita. Sebagaimana Daud disertai oleh Tuhan. Kemenangan ada di pihak Daud. Tuhan kiranya menolong, memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada malam hari ini sudah mendengar kebenaran firman-Mu, di mana Engkau mengajar kami dalam situasi kondisi apapun, keadaan apapun hari ini yang kami alami. Untuk belajar kami Tuhan, tidak tawar hati menghadapi, menyikapi semua yang terjadi yang ada di sekeliling kami. Mampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, hingga kami tidak kehilangan banyak hal dari kehidupan kami ini. Tapi sebaliknya Tuhan, kesukaran, himpitan kehidupan yang kami alami, membuat kami semakin bergairah, makin bertumbuh, semakin kuat, makin tegar, teguh iman kami di dalam Tuhan. Tidak akan goyah, karena Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah bangsa dan negara kami, diberkati juga Tuhan para pemimpin kami, diberkati juga semua sidang jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Kiranya dikuatkan iman percaya mereka, mereka diteguhkan oleh kebenaran-Mu, hingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Haleluya. Amin.
subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.